Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ismail Zamakhsyari. Akhir-akhir ini ada berita yang cukup menghebohkan, di mana Ketua Umum BKN sekaligus pelapor Gus Naji, yaitu Gus Rofi'i, dikabarkan sebagai penipu kelas kakap. Postingan ini ramai sekali di media sosial. Postingan ini pertama kali diposting atau di-share oleh Habib Abu Bakar Segaf Pasuruan. Pertanyaannya, betulkah Gus Rofi'i ini penipu kelas kakap dan bukan Gus seperti yang dibilang oleh Habib? Nanti kita akan konfirmasi langsung kepada yang bersangkutan. Sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini supaya channel ini terus berkembang. Intro dulu. Pasca BKN melaporkan Gus Naji, banyak sekali tanggapan dari masyarakat. Tidak jarang, banyak juga yang mendukung langkah BKN. Tapi tidak jarang pula, banyak yang kontra. Ada yang menuding BKN macam-macam, disuap lah, dan lain sebagainya. Kepada saya sendiri pun yang ikut melaporkan, banyak sekali yang memfitnah, mencibir, dan lain sebagainya. Kamu ini siapa? Kok berani-beraninya melaporkan seorang ulama besar? Kamu ini siapa? Kok tidak sopan sama kiai? Begini, apakah karena beliau seorang kiai, lantas beliau bebas mencaci maki? Apakah karena beliau seorang ulama, lantas beliau bebas menggibah, bahkan memfitnah, menyebarkan berita hoax? Tidak demikian. Saya rasa tidak demikian. Kalau seorang ulamanya saja bebas melakukan yang tadi saya sebutkan, ghibah, caci maki, menyebarkan berita hoax, dan lain sebagainya, bagaimana pengikutnya? Kita bukan tidak sayang kepada kiai, kita bukan tidak menghormati kepada ulama, tidak sama sekali. Justru karena kecintaan kita kepada kiai, kecintaan kita kepada ulama, yang dalam hal ini adalah putra ulama besar kita, Kiai Haji Maimun Zubair, maka kita melakukan langkah ini. Ini adalah upaya untuk mengingatkan beliau. Jangan sampai Kiai Naji ini salah jalan. Kita mengingatkan supaya Kiai Naji kembali ke jalan yang benar. Seorang ulama tidak boleh sedikit pun keluar dalam mulutnya itu caci maki. Tidak boleh keluar ghibah, apalagi memfitnah. Tidak boleh seorang ulama menyebarkan berita hoax. Ini upaya kita untuk mengingatkan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Ismail, jenengan harus bersyukur kepada Allah karena jenengan, saya dilahirkan di Indonesia, di Nusantara tercinta. Andai jenengan dilahirkan di Timur Tengah, mungkin kita tidak bisa bertemu. Maka dari itu, Gus Ismail, kita harus bersyukur kepada Allah karena Indonesia ini negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka dari itu, sepatutnya lah kita anak-anak muda harus menjaga dan merawat Indonesia yang telah didirikan oleh tokoh-tokoh bangsa, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Kiai Haji Ahmad Dahlan, Mbah Wahab Hasbuwo, Mbah Kiai Bisri Samsuri, dan tokoh-tokoh lain. Tidak hanya umat Islam, tetapi juga umat-umat lainnya. Ini suatu keberkahan. Nah, berkaitan saya difitnah tanpa tabayun terlebih dahulu oleh Al-Habib Abu Bakar As-Segaf. Mohon maaf Gus Ismail, saya insya Allah ikhlas. Saya tidak akan mempermasalahkan beliau, apalagi sampai membawa ke ranah hukum. Kami diajarkan oleh santri dan kiai-kiai NU untuk menghormati dzurriyyah Rasulullah,
untuk menghormati dzurriyyah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gus Ismail, saya sebenarnya banyak pengacara yang ingin supaya melaporkan Al-Habib Abu Bakar As-Segaf. Bagaimanapun beliau ini adalah guru kita semua. Karena apa? Karena kakeknya beliau mengajarkan kepada kita tentang bagaimana akhlak. Akhlak harus dijaga betul-betul. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi Kanjeng Nabi itu diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Maka dari itu, walaupun kita ini bukan turunannya Rasulullah, saya anak penjual soto dan pedagang kaki lima, tapi saya bangga kepada Allah, saya bersyukur kepada Allah karena sampai detik ini saya diberi kehidupan dan dalam keadaan sehat walafiat. Orang tua saya Gus Ismail walaupun pedagang kaki lima, beliau mengajarkan kepada saya untuk selalu senantiasa mengedepankan akhlak, karena akhlak itu lebih utama daripada ilmu. Orang alim itu adalah orang yang berakhlak. Percuma alim, percuma dzurriyyah Kanjeng Nabi kalau perilakunya tidak sesuai dengan tuntunan-tuntunan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi Gus Ismail, mari kita doakan Al-Habib Abu Bakar As-Segaf beserta keluarga dan santrinya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari fitnah, dijauhkan dari COVID-19 Gus Ismail. Al-Fatihah. Baik Gus Ismail, nomor saya 081233484815. Termasuk flyer yang diposting oleh Al-Habib Abu Bakar As-Segaf. Di situ ada nomor saya. Saya sebenarnya menunggu tabayun dari beliau, tapi nggak masalah lah. Yang penting kita husnudon, berprasangka baik dan mendoakan yang baik-baik saja untuk guru-guru kita, termasuk Gus Naji. Mungkin banyak orang salah paham kenapa saya melaporkan Gus Naji. Ini bentuk bagian dari ajaran yang pernah diajarkan Rasulullah. Siapapun orangnya, jika melakukan kesalahan, jika melakukan fitnah dan adu domba, maka kita wajib hukumnya sebagai umat Islam, sesama warga negara Indonesia, untuk mengingatkan beliau agar jangan terus-menerus untuk menghina-hina Gus Dur, untuk menghina-hina PBNU. Islam Nusantara ya, Islam abal-abal atau Islam buatan SAS dan para pengikutnya, bahkan sebetulnya sudah dirintis oleh Abdurrahman Wahid. Ini bahaya sekali, pengen menghilangkan ayat-ayat jihad, fisabilillah, ayat-ayat pemerintahan Islam, bahkan mungkin ayat-ayat munakahat mungkin mau dihilangkan ya. Na'udzubillah min dzalik. Gus Dur itu cucunya pendiri NU. Tidak ada NU kalau tidak ada kakeknya Gus Dur, Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi saya melaporkan bukan berarti untuk memenjarakan orang. Ini penting, ini tolong dicatat. Orang kalau melaporkan tujuannya memenjarakan orang, itu salah. Melaporkan dan memproses hukum dilindungi oleh undang-undang dan dijamin oleh konstitusi. Karena amanat konstitusi tidak boleh main hakim sendiri, apalagi menebar fitnah ke sana kemari. Jadi jalur hukum adalah jalur yang sangat tepat, karena negara Indonesia ini negara yang berdasarkan hukum. Jadi monggo Gus Naji, atas pernyataan-pernyataannya
mulai vaksinasi yang dikatakan sebagai pembantaian massal yang akan datang. Monggo, kalau mau klarifikasi silahkan, kalau mau minta maaf silahkan, kami tidak memaksa. Tetapi sebagai santri yang cinta kepada Mbah Maimun, yang cinta kepada keluarga Mbah Maimun Zubair, maka ini saya harus melakukan. Agar apa? Terutama tim-tim media yang memprovokasi, yang bikin propaganda, sehingga videonya Gus Naji didengarkan oleh seluruh umat Islam dan seluruh warga Indonesia. Ini tidak baik. Tujuan utama kami, jangan sampai kiai kita, ulama kita, habaib kita mendapatkan berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, berita-berita hoak, lalu berita ini dibawa ke mimbar-mimbar pengajian. Kasihan umat, kasihan umat. Ngapunten Gus Ismail, sekali lagi ngapunten, kita tetap kepala boleh panas, hati tetap harus dingin. Ya Allah, saya ini masalahnya nggak mau hibah Gus Ismail. Apalagi kan beliau ini kan seorang habaib, seorang tokoh yang dimuliakan di Pasuruan ya, Al Habib Abu Bakar As-Segaf. Tapi nggak apa-apa lah, demi menjawab ini semua, bahwa postingan yang diposting oleh Al Habib Abu Bakar As-Segaf itu tidak benar sama sekali. Ngapunten, apalagi sampai saya menerima dana haji yang dimaksud itu. Nah, kenapa saya nggak menanggapi flyer tersebut? Karena di flyer itu nggak jelas penulisnya siapa, nomor handphonenya berapa. Makanya saya tidak menanggapi. Nah, ini sebagai bentuk takdim saya kepada duriyah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Habib Abu Bakar As-Segaf. Gitu loh. Saya mohon maaf Gus Ismail, saya nggak mau hibah. Saya tidak mau menggujingkan persoalan, karena yang disampaikan Habib Abu Bakar itu bukan masalah Gus Najinya gitu loh. Itu kan masalah lain yang mana beliau mendapatkan informasi, di situ ada nomor saya. Harusnya sebagai seorang ulama, sebagai seorang tokoh, ya harusnya sih beliau tabayun dulu ke saya. Tapi tidak apa-apa lah. Itu karena menghina, memfitnah secara pribadi kepada saya, dan itu sebenarnya kategorinya hibah kalau itu benar. Kalau tidak benar, itu kategorinya fitnah. Jadi gitu ya Gus Ismail ya. Mari kita doakan guru-guru kita, karena BKN melaporkan itu tujuannya tidak lain adalah bentuk hormat, bentuk sayang, bentuk cinta kepada alim ulama. Agar supaya apa? Agar supaya tidak gampang ketika mendapatkan berita-berita hoak yang tidak jelas asalnya, lalu disampaikan kepada khalayak umum, dimasukkan ke channel-channel YouTube, sehingga itu meresahkan, bukan hanya meresahkan rakyat Indonesia, bukan hanya meresahkan institusi kepolisian Republik Indonesia, tapi meresahkan negara. Untuk itu mari kita doakan Al-Habib Abu Bakar As-Segaf, Gus Naji, mari kita doakan beliau-beliau dijauhkan dari fitnah. Mari kita doakan beliau-beliau sehat panjang umur dan dimudahkan segala urusannya. Jangan ada dendam dan dengki di antara kita. Ngapunten, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi jelas ya apa yang sudah disampaikan oleh beliau, bahwa beliau itu bukan seperti yang diberitakan di media sosial, bukan seperti yang dikatakan oleh Habib Abu Bakar Segaf. Beliau tidak seperti itu. Jadi sebagai netizen yang bijak, kita harus cermat menanggapi sebuah berita.
Jangan sampai kita termakan hoaks. Jangan sampai hoaks itu menghancurkan kita. Kalau kita mendapatkan berita, kita harus cerna, kita harus teliti apakah berita itu betul atau tidak. Khususnya berita-berita yang sensitif, terutama berita-berita yang menyangkut keburukan orang lain. Jika ada berita yang menyangkut tentang keburukan orang lain, baik itu benar ataupun salah, usahakan jangan ditelan mentah-mentah, apalagi di-share. Karena kalau kita men-share berita yang ternyata itu tidak benar, maka kita telah melakukan fitnah. Tapi jikapun berita itu benar tentang keburukan orang lain, maka kita telah berghibah. Ghibah itu sama seperti memakan bangkai saudara kita sendiri. Tidak ada yang benar, baik fitnah maupun ghibah. Usahakan kita sebagai netizen harus lebih teliti dan harus lebih bijak dalam bermedia sosial. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.